sidang kasus OTT PUPR di Musi Banyu Asin yang melibatkan Bupati nonaktif Dedi Alek Nurdin terus bergulir di PN Palembang. Kali ini dihadirkan sebagai saksi Dodi Alek Nurdin bersama 4 pejabat MUBA lainnya, yakni PLT Bupati Beni Hernedi, Sekda Apriyadi, Ajudan Mursid, dan staf protokol Rangga. Bagaimana kesaksian mereka di pengadilan yang dipimpin oleh Ketua Majelis Abdul Aziz? Terus saksikan video si Mursid yang menjadi ajudan pribadi atas keterangan BAP yang menyatakan bahwa dia sempat menerima bingkisan dan diberikan oleh terdakwa Suhandi untuk Bupati Dedi Reza Alek. Menurutnya, bingkisan itu bukan berisi uang, tetapi berisi buku dalam body bag. Yang diberikan sama saya buku yang mulia. Ya beda lah. Yang itu saya lupa pada waktu itu. Kalau body bag dengan peti buku ya beda. Kalau buku pakai peti di sini. Ya peti. Ya, yang mulia bisa mendengar yang mulia. Bisa ya, dengan yang kita mulai ya. Sidang perkara nomor 5 itu ketika 2021 yang Palembang atas nama Suhandi dibuka dan mengatakan terbuka. Bagaimana saudara hari ini saya tidak mengikuti sidang? Bisa yang mulia. Jadi sidang hari ini kita lakukan seluruh pemeriksaan saksi. Sudah hadir saksinya Bapak? Baik, terima kasih untuk persidangan kali ini kami akan menghadirkan 5 orang saksi, yaitu pertama dari Jakarta kami Kezum, saksi atas nama Dodi Reza Alek, kemudian yang berada di Pengadilan Negeri Palembang atas nama Beni Hernedi, yang ketiga atas nama Apriyadi, kemudian yang keempat atas nama Mursid, dan yang kelima atas nama Rangga Perdana Putra yang berada di PN Palembang. Ya, silakan sambil depan. Silakan aku. Yang pertama, Dodi Reza Alek. Benar, saudara? Iya, saya benar. Ya, namanya Dodi Reza Alek. Lahir di Palembang 4 November 1970. Sekarang laki-laki bangsa Indonesia, tinggal sesuai KTP dalam Undang-Undang Wahidin, nomor 3 RT 012 RT 006, Kelurahan Kaliwara, Kecamatan Kayu, Kabupaten Musi Banyu Asin. Alamat nomor 3 dalam Undang-Undang Wahidin, nomor 3 RT 012 RT 006, Kelurahan Kaliwara, Kecamatan Kayu, Kabupaten Musi Banyu Asin. Agama Islam, pekerjaan Kepala Musi Banyu Asin periode 2017 sampai dengan 2022. Pendidikan terakhir S3. Saudara kenal dengan Pak Andi? Saya kenal dengan suami. Kenal dengan Pak Andi. Ada hubungan keluarga? Tidak. Tidak. Hubungan pekerjaan? Tidak. Tidak ada. Saudara sebagai saksi bersedia memberi keterangan tentang seluruh agama Islam? Bersedia. Bersedia ya. Yang kedua, Beni Hernedi. Bisa Pak? Lahir di Palembang 5 Desember 1976, di Palembang laki-laki agama Islam, bangsa Indonesia, tinggal dalam tanah Jambi, Kompleks Bandara Resort 1 di Kecamatan Sukorangi,
Saudara selaku wakil bupati sejak tahun berapa? 2017 sampai 2022 akhir 2022 ya. 2022 sampai 2022. Kalau mengenai pengadaan atau pengadaan barang dan jasa negara proyek yang ada di Pemda Musim Banyuwangi, saudara dilibatkan? tidak Tidak. Jadi kalau saudara tidak akan mengetahui kalau ada kegiatan-kegiatan proyek-proyek yang ada di Pemda atau dinas lainnya itu saudara tidak tahu. kalau kegiatan tahu Kegiatan tahu. ya program-program pembangunan tentunya tahu, tapi kalau kegiatan yang bersifat proyek saya tidak tahu. Tahu ya. Kalau saudara tahu kepala dinas PUPK pada saat itu tahun saudara 2017 sampai 2022 siapa kepala dinas PUPK? Tahu, saya tahu. Herman Mayuri. Pernah saudara ikut rapat untuk membahas kegiatan proyek di PUPK? Tidak, Tidak pernah. tidak. Kemudian apakah saudara mengetahui ada kegiatan-kegiatan di Pemda Musim Banyuwangi semua ada kegiatan-kegiatan tadi itu kemudian ada dimintakan fee dari para kontraktor-kontraktor. Saudara tahu nggak? Tidak tahu kalau misalnya tidak pernah. Tidak tahu ya. Apakah Anda tidak tahu? Kemudian dari mana saudara mengetahui ada saudara tadi saudara Wani itu saudara kenal dari saudara? Tidak kenal dengan Oh, nggak kenal Wani. saya. Nggak kenal ya, Wani nggak kenal. Kemudian saudara tahu mengenai perkara ini, saudara nggak tahu? Ya, tahu karena ada OTP. Karena ada begitu. Ya, Kemudian saudara tadi yang saya jelaskan saudara tidak mengetahui mengenai ada kegiatan-kegiatan proyek-proyek di PUPK misalnya PUPK saudara nggak tahu. Kemudian mengenai ada kegiatan-kegiatan memberikan fee kepada orang-orang tertentu di dalam kegiatan proyek saudara nggak tahu juga. saya tahu kalau dari fungsi saya di wakil bupati tidak tahu dan tidak pernah ada. Nggak tahu ya, saudara nggak tahu ya. Kemudian apakah saudara mengetahui bahwa ada uang-uang yang diberikan dari kita itu diterima oleh pihak-pihak aparatur di Pemda Musim Banyuwangi? Tidak tahu, Tidak tahu juga. tidak tahu. Tidak tahu. Ada diberikan kepada pihak Madinah, ada diberikan kepada pihak BPK-nya atau KPK-nya di DPR, kemudian ada diberikan kepada orang-orang tertentu, kemudian diberikan kepada bupatinya gitu. Tidak tahu. Tidak tahu ya? Tidak tahu saya. Jadi saudara tidak pernah mengetahui adanya kegiatan-kegiatan proyek-proyek tadi di tanah itu saudara nggak tahu. Program bersifat pembangunan saya tahu yang mulia, tapi begitu dia proyek tender misalnya saya tidak tahu dan tidak pernah itu. Nggak tahu Pak ya. Ya, saya tidak tahu. Kalau sekarang saudara sebagai bupati saudara sekarang kan, Pak bagaimana RT. 2022 ini? Apakah saudara semua di proyek ini? Ulangi, Ada saudara untuk ketentuan kalau membayar fee kegiatan-kegiatan itu bayar fee sama saudara? tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Karena kan istilahnya ini kan
mengingat proses itu 2 hari biasanya Pak. Biasanya Pak Dinas itu karena setelah rapat biasanya Pak Sekda ini uang untuk personal misalnya bayar hotel di Jakarta. Nah, di Jakarta pernah di Bogor. Itu apa? Itu beda. Iya, Tapi kalau ada kegiatan proyek-proyek itu nggak pernah Pak. tidak pernah itu. Jadi setelah ada ini baru saudara mengetahui bahwa ada kegiatan-kegiatan proyek-proyek di implementasi bahwa memiliki dari pengelola proyek tadi. Iya. Sampai sebelumnya nggak tahu. Iya. Oke. Kemudian saudara Musri, kalau saudara sendiri ada beberapa kali ya menerima pembelian dari operator, pada nggak ada operator? Siap tidak pernah. Iya. Apa dari siapa saudara menerima? Siap tidak pernah. Tidak ada. Dari kita nggak pernah? Siap tidak. Apa nggak? Tidak pernah. Kemudian pernah nggak saudara itu direktur Musri untuk meminta lagi kepada operator itu pernah? Siap tidak pernah. Nggak pernah kepada Raymond Mayori? Siap tidak pernah. Dari siswa Jaman pernah nggak? Siap tidak pernah. Iya. Orang yang siap-siap nggak pernah ya. Siap tidak pernah. Tidak pernah. Kami juga banyak mereka saksi. Iya, siap tidak pernah. Dengan siap-siap kan ini orang yang saudara yang ada. Memang tidak pernah. Siap tidak pernah. Kemudian pernah nggak saudara melihat atau mengetahui bahwa orang ini pernah datang ke Jakarta menemui gereja Republik? Siap tidak pernah. Iya. Nggak tahu, saudara. Tidak tahu ya. Tahu ya. Siap tidak tahu. Kemudian pernah juga dia datang menemui di rumah dinas bupati? Siap tidak tahu ya. Tahu ya. Iya. Kalau yang mayor pernah nggak datang menemui saudara, memberikan uang, memberikan Siap tidak pernah. Tidak pernah. kalau rangka itu boleh tahu ya? Sementara saya tidak mengetahui adanya pembagian fee dan lain-lain sesuai apa yang disampaikan di televisi. Saya baru mengetahui pada saat itu yang beliau, karena saya sebagai PLT protokol yang pernah terlibat di luar dinas saya mengatakan bahwa siapa ada fasilitas kegiatan bupati dan bupati. Bukan fasilitasi acara protokoler. Iya. Apakah ada pernah saudara menerima tamu atau orang yang datang ke rumah dinas bupati? Orang itu pernah? Saya tidak tahu ya, dan tidak kenal dengan Pak Sony. Nggak tahu ya. Siapa? Kemudian ada Pak Herman Mayori datang ke sana pernah? Kalau menghadap pernah ya mulia. Termasuk kepala dinas saya juga karena ada kantor di Kinsos namanya yang mulia. Siap. Ada ruang rapat. Kalau tidak setelah jam kantor dari saya Pak Bupati ke kantor di sana untuk menerima tamu-tamu yang dari kepala dinas. Ada berapa kali yang Mayori datang ke sana? Lupa ya, tidak ya. Oh ya. Apa datang ke sana? Ngapain ya? Apa tahu nggak? Tidak tahu ya mulia, saya lupa. Nggak tahu ya. Siap. Secara kehidupan
kegiatan di PUPR itu ya. Dari kepala dinas PU itu larinya Irfan, di stok Irfan para untuk menyerahkan ke Bapak Zaman Acan. Ya, Acan nanti sebelum sampai untuk jatah bupati ini, Acan itu nanti serahkan ke saudara. Nah, seperti itu semuanya yang tinggal dengan dari saksi-saksi bisa. Nah, ini saudara bilang tidak kan? Ini kan betul kan? Jadi saya mengingatkan kepada Anda, cuma ingat tidak mungkin pula. Apa ada itu saudara menerima titipan fee dari kepala dinas itu dari Acan untuk disampaikan ke bupati? Siap tidak pernah itu ya. Tidak pernah. Siap tidak pernah sebenarnya. Benar ini keterangan saudara. Ini kita tidak sendiri kan? Ini saudara kan ada, kan saudara dan kerja. Saya pernah beberapa kali pernah membahas itu baca saya kebetulan. Ini kan sudah diperiksa oleh penyidik KPK kan? Siap. Ini surat keterangan saudara. Siap. Saudara dipaksa memberikan keterangan? Siap. Siap iya, siap tidak? Tidak terpaksa. Tidak kan? Nah, tidak itu mana maksudnya? Keterangan saksi musik dalam BAP tanggal 16 Oktober 2021 tempat di Gedung Merah Putih KPK. 11. Pertanyaan: apakah saudara pernah mengetahui menerima bingkisan atau bungkusan berisiko dari saudara Acan dan Mary dan Zaman staf khusus Bupati Musi Banyuasin tanggal 2019 sampai dengan 2021 yang ditujukan untuk saudara Dodi Reza Nurdin? Jelaskan. Jawaban: bahwa saya pernah beberapa kali menerima bingkisan di dalam bentuk bag dari saudara Cak atau pada Zaman tahun 2020 dan sekitar bulan September 2021. Saya tidak mengetahui pihak yang uang dalam bentuk bag tersebut. Saya tidak ingat secara pasti berapa kali saudara Cak atau pada Zaman menitipkan bingkisan serupa kepada saya. Saya hanya sampaikan oleh saudara Cak atau pada Zaman titip buat bapak, yang mana saya pahami maksudnya adalah body bag tersebut dititipkan kepada saya untuk diberikan kepada saudara Dodi Reza Alex. Kemudian body bag tersebut langsung saya sampaikan kepada saudara Dodi Reza Alex Reza. Selanjutnya saya tidak mengetahui uang tersebut diberikan kepada saudara Dodi atau tidak. Beberapa kali juga saudara Cak teman menghubungi saya untuk menanyakan jadwal saudara Dodi Reza sebelum bertemu dengan yang bersangkutan. Saya hanya memasukkan dalam pertemuan saudara Cak berteman dengan saudara Dodi Reza Alex untuk beberapa pertemuan mereka. Saya tidak mengetahui apakah saat bertemu saudara Cak memberikan bingkisan pertemuan kepada saudara Dodi. Nah, itu kalau saudara ini ya, saudara. Ini jangan karena ini tidak, ini dulu Anda bukan seperti itu. Mana ini? Siap kembali kemudian. Apa? Saya kembali kemudian. Ya, biar kalau lupa. Tapi yang saya tanyakan ini, apakah benar ini atau tidak? Siap tidak benar, tapi yang diberikan bingkisan sama Pak Mahasiswa saya duku. Apa? Duku. Tunggu. Bukti yang mulia. Ya, beda lah. Bukti. Yang itu saya lupa pada waktu itu. Kalau berdibek dengan bukti buku ya beda. Kalau buku pakai bukti di sini ya. Ya, bukti yang mulia. Yang bukti itu di sini juga bukti. Kan beda lah. Setelah ini kita nanya beda. Ini uang ya. Ini apa kita bedakan? Nah, ini apa? Kelereng. Nah, bisa aja sih. Jadi saya tanyakan keterangan saudara itu. Siap tidak mulia. Ini juga, jadi ini kan coba lihat pada saat tanda tangannya apa semua macam.
lagi maksudnya. Waktu besar sekali. Nah justru kan kalau pepatah orang kita itu kan kata pertama, kata apa, kata selanjutnya, kata cari. Kan seperti itu pepatah di masyarakat kita kan seperti itu ya. Nah, kata pertama, kata yang pasti, kata selanjutnya, kata yang dicari. Nah, kan seperti itu kan. Itu ketua orang tua kita seperti itu kan ya. Ini yang pertama saudara berikan itu kan. Ya jangan lupa di sini karena kita ada tekanan lagi, ada apa lagi. Tekanan itu tetap ada. Sumpah palsu itu tidak pidana. Ya kalau mereka bikin tak bisa saja. Seperti itu. Jadi istilahnya ini kan apa? Sudah OTT, sudah jelas apa ini kan. Untuk apa lagi yang akan dengan saudara sendiri mereka yang mungkin satu transaksi kita membutuhkan orang dan ini sebenarnya itu yang dipahami saksinya. Saya tanya lagi, pernah ada menitip uang untuk apa? Saya tidak pernah. Tidak pernah. Menitip sesuatu lah. Ada buku. Buku ya. Pakai peti. Pakai peti ya. Peti. Kalau uang ada. Tidak ada. Tidak ada ya. Tidak ada yang berbeda. Periksa itu, acan kita periksa atau konfirmasi dengan acan. Ya bisa aja acan apa? Berapa saudara diperiksa lagi kan? Ya acan dan keterangan juga. Ya kita konfirmasi dengan acan nanti. Tanpa acan kan? Ini kan memiliki sendiri kan? Maka disebutkan tempat-tempatnya dari negara ya. Sering sekali dua kali kita bisa ini Pak Bupati ya, semua kabin yang diperiksa kan, seluruh kabin itu nyetor, seluruh proyek yang banyak di rumah itu nyetor. Nanti yang UPR saja ya, ini bukan bicara yang lain Pak kita ya, itu UPR saja, seluruh kabin itu nyetor ke kepala dinasnya. Kepala dinasnya nanti turun ke IPA, nanti IPA kerja, kan ke Saya tidak pernah. Tidak saya pernah menerima apa-apa. ya saudara-saudara ya, kami juga ada apa kan? Ya, saudara-saudara ini saja kan. Pak Tiradi tadi atas pertanyaan Ketua Majelis, saudara menyampaikan pernah menerima pemberian dari Pak Kepala Dinas itu ya pada saat itu SPPD. Bisa diceritakan berapa kali saudara menerima pemberian dari Kepala Dinas? Saya memberi saya satu yang Satu kali. Berapa jumlahnya? saya lupa yang Lupa. Apakah pemberian itu di atas 1 juta? Iya, yang saya tanyakan jumlahnya. Apakah jumlahnya itu di atas 1 juta? Lupa. Apakah pada saat saudara melaksanakan dinas ya di Jakarta, tadi saudara juga menyampaikan di Bogor ada, di Jakarta ada, yang mana? Apakah saudara hanya menerima 1 kali atau 2 kali? 1 kali. Apakah saudara melaksanakan dinas ke Jakarta atau ke Bogor itu tidak ada uang yang untuk sewa hotel yang dibayarkan dari instansi saudara? Ada. Nah, terus uang yang saudara terima dari kepala dinas saudara bayarkan juga. Berarti hotel itu dapat uang pembayaran. Ya itu terserah Pak saudara menyampaikan seperti itu. Tapi kan logikanya saja gitu loh. Saudara berangkat ke dalam rangka dinas, sudah ada tanggungan untuk membayar hotel dan sebagainya dari instansi yang dikeluarkan. Saudara masih menerima dari kepala dinas. Ya
Yang benar seperti apa? Memang seperti itu. Seperti itu. Pada Pak Wakil Bupati, Pak Beni. Nah, yang mulia, ya. Saudara bisa menjelaskan, saudara sebagai Wakil Bupati ya, Ya, Wakil Bupati. Wakil Bupati periode 2017 sampai 2022. Bisa diceritakan struktur pemerintahan di pemerintahan di Kabupaten Musi Banyuasin pada saat periode saudara. Wakil Bupati, Sekda, pemimpin sekretariat daerah, pemilih-pemilih, kemudian pemilih-pemilih itu sampai dinas, kemudian sama-sama, ya, sampai ke desa. Ini desa adalah senior. Kemudian terkait dengan bupati atau wakil bupati saudara sebagai wakil bupati, dasar pengangkatan saudara sebagai wakil bupati dan bupati untuk memimpin itu apa? Terpilih. Dan dilantik bersama-sama. Untuk pelantikan saudara bersama-sama dengan bupati, dasarnya yang melantik siapa? Gubernur. Pada saat gubernur melantik bupati dan wakil bupati untuk menjalankan pemerintahan, statusnya seperti apa? Sebagai apa? Apakah sebagai pegawai negeri sipil atau apa sebagai statusnya sebagai penyelenggara? Pejabat penyelenggara. Saudara dilantik bersama dengan bupati, statusnya sebagai penyelenggara negara. Selama memimpin pemerintahan kabupaten, ada tunjangan atau gaji yang diberikan kepada saudara selaku penyelenggara negara? Ada gaji. Bisa diceritakan berapa ya? Gaji saya 6 juta 400. Kalau bupati, saudara Ini bedanya kalau saya tidak salah beda 200 ribuan. Mungkin sekitar 6,8 atau 9. selanjutnya berbicara masalah OPD atau dinas Jadi yang berwenang menyusun atau membentuk dinas atau kepala dinas atau kepala OPD itu siapa? Bupati. Kalau bupati sudah membentuk PPR Kabupaten Muba, periode saudara sebagai wakil bupati siapa yang dilantik menjabat sebagai kepala dinas? Herman Yori. Itu menjabatnya mulai kapan sampai kapan? Herman ini lama PLT. Ya, Saya lupa. Sekitar 2019. ya, Saya lupa waktunya ya, tapi seingat saya begitu saya dengan Pak Dodi dilantik malahan Herman itu sudah kepala dinas. PLT ya, beda dari ini sama PLT. kalau bupati dan wakil bupati selalu penyelenggara negara, kalau kepala dinas atau PD dalam hal ini kepala dinas PUPR, statusnya apa? ASN, KNS ya. Kemudian terkait dengan seorang kepala dinas, apakah bisa secara otomatis menjadi pengguna anggaran di dalam OPD yang dia pimpin? Sepengetahuan saya dia seorang OPD itu kuasa anggaran. Dasar kepala dinas itu diangkat sebagai kuasa pengguna anggaran atau pengguna anggaran, jalannya mendasarkan apa? Ya ketetapan dari Bupati. Pada tahun 2019, apakah Herman Mayori selaku kepala dinas itu ditetapkan oleh Bupati dengan keputusan Bupati sebagai kuasa pengguna anggaran untuk dinas PUPR? Saudara tahu nggak? Sepengetahuan saya ya Ada. Apakah di dalam tahun 2019 di dinas PUPR Herman Mayori selaku kepala dinas itu ada proyek-proyek, ada kegiatan-kegiatan yang dianya itu sudah ditetapkan sebagai kuasa pengguna anggaran atau pengguna anggaran dari Bupati? ya kan semua proyek beliau. Ada nggak saudara tahu berapa proyek yang kepala dinasnya Pak Herman Mayori itu selaku pengguna anggaran? Jadi jumlahnya saya
Tapi apakah proyek Danau Ulamia saudara tahu? Memang ada di Dinas PUPR 2019. Pernah baca. Pernah baca. Karena kan pasti saya dapat waktu direncanakan pun sudah ada dalam bentuk perencanaan. Perencanaan ada. Kalau untuk mekanisme penentuan sebagai penyedia atau pelaksana proyek pada kegiatan-kegiatan di PUPR, termasuk salah satunya adalah di Danau Ulamia itu, saudara tahu nggak mekanismenya? Saya pengetahuan saya tender. Saudara tahu nggak siapa yang menjadi pelaksana tender terhadap pekerjaan itu? Masa guna daerah, saya daerah. Yang menjadi pemenang atau penyedia jasa yang ditentukan sebagai pemenang? Saya tidak tahu, saya tidak tahu di kemudian hari karena update ini saya tahu. Baru tahu. Kapan saudara tahu? Apakah pada saat seperti pada saat dilakukan OTT atau siapa pelaksananya pada waktu itu? Saya lupa nama usahanya. Saya tahu karena membaca saja. Apakah itu perusahaan-perusahaan yang dipimpin oleh terdakwa Suwandi ini? Saya tidak tahu. Tidak tahu persis. Saya tidak mau mengomentari soal sidang ya, tolong. Tapi sejauh ini kita dihadirkan sebagai saksi, Pak. Bagaimana, Pak? Ya saya taat hukum warga negara, dan saya juga memahami bahwa kejadian ini sudah terjadi di Musi Banyuasin. Saya kira yang dipanggil saksi wajib datang, masuk diperiksa sebelumnya ya juga kita sudah kira itu. Terkait pertanyaan majelis hakim tadi, Pak, terkait fee segala macam. Segala macam ya, Pak. Ya, saya kira saya tidak mau komentar yang di situ ya, karena itu menyangkut sidang ya. Tolong dihormati juga itu. Kalau Pak Sekda kemarin di sidang sempat disebut nerima 50 juta, gimana Pak? Bagaimana, Pak? Itu kan nggak benar. Nggak benar, saya nggak pernah terima apa-apa. Dan saya sudah klarifikasi dengan yang bersangkutan, nggak ada. Nggak ada Pak Sekda ya? Nggak ada. Sekalipun saksi di dalam persidangan menyebut nama Bapak ya, Pak ya? Iya, tidak pernah saya. Kalau yang saya sebut tadi, pernah. Perjalanan dinas tadi Pak? Perjalanan dinas tadi. Cuman untuk hotel aja. Tapi ya, sumbernya nggak tahu kita dari mana Pak ya? Nggak tahu, karena kejadiannya kan di bulan Februari itu. Kalau ingat saya bulan Februari itu saya diperintahkan Pak Bupati untuk ke Puslit Bogor bersama-sama kawan-kawan, termasuk bersama Pak Herman. Lain dari itu. Terima kasih, Pak. Ya, Terima kasih Pak Sekda. Iya. Terima kasih Pak. Pak Segarnya. Saudara dilantik oleh gubernur. Ya. Kemudian dasar pelantikan itu apa? Karena seperti soal banyak di pemilihan negara, Dilantik oleh gubernur. ya, Apakah ada surat keputusannya? ada Keputusannya keputusannya apa? negeri, Yang di dalam negeri. negeri, Sehingga saudara, kalau untuk saudara keputusan apa? lupa, Pak ya. Kami ingatkan pada kepada saudara, yaitu surat keputusan mengenai sebagai wakil bupati, surat keputusan nomor 132/1993 tahun 2017 tentang pengangkatan wakil bupati Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan. Ada itu ada dalam negerinya sama? Dan negerinya sama? menteri dalam negeri. Kita tanggal 17 April 2017. Masalahnya apa?
22 Mei 2005. Yang 22 Mei 2017 ya. Dan kesamaan dengan saudara Yogi Rizal. Kemudian terkait dengan penganggaran, ini bagaimana? Ada proses yang sudah diketahui terkait dengan penganggaran APBD. Kalau saya penganggaran APBD itu dimulai dari tahun sebelumnya, dari bawah, misalnya musyawarah rencana pembangunan, ya sudah dibangun tahapannya desa, kabupaten, kemudian rencana pembangunan yang dilakukan oleh OPD sendiri itu ada rencana yang daerah. Itu sudah Ya. kapan itu ditetapkan APBD itu? Pengetahuan saya dalam setiap tahun itu APBD rencana itu ditetapkan menjadi anggaran lalu tambah harus di bulan November Tahun sebelumnya. tahun Itu sebelumnya. untuk tahun anggaran. Itu tahun anggaran tahun depan. Depan. Ya. Jadi kalau sekarang tahun anggaran 2021 di November 2020 paling lambat ya Pak? ya. Paling lambat. November 2021. Ya, paling lambat. Berapa luas kira-kira? Mungkin 4 kali Pak Kantor. Zoomnya itu berapa? Biasanya Zoom Pak Bupati itu dilaksanakan di kantor. Biasanya Zoom dilaksanakan di sana bila kebetulan Pak Bupati ada acara dinas di Jakarta. Tiba-tiba sore. Maksudnya zoomnya dengan siapa? Waktu itu arah Pak Menteri Badan kami menerima surat sore hari itu tugas arah Pak Menteri Dalam Negeri dan posisi Pak Menteri ada di Jakarta dari kami Zoom di Jakarta. Tidak sekali tidak ada acara sama oleh Zoom. Tidak ada Yang saudara ketahui, yang pernah saudara temui. Iya Pak. Selain saudara, siapa yang mengetahui awal terjadi itu? Ajudan sama ada staf protokol Kepala dinas yang pernah tahu? tidak pernah. Selalu Pak Menteri itu sendiri. Dan yang saudara tahu. Iya saya tahu. Selain itu, ada yang tahu nggak maksudnya? Tidak tahu. Saudara nggak tahu. Saya tidak tahu. Selain ini, ajudan ada yang lain. Selain musik, tidak ada. Kalau ajudan tidak Pak Muslim. Mereka ya, Iya. kemanapun. Manapun. Selain itu, kerja saudara apa saja? Apa saudara? Ketua partai. Partai apa? Perjuangan. Sama-sama partai dengan tidak ada. Kalau saudara seperti waktu tadi, apa saja? Yang saudara saya dari waktu tadi apa saja? Tidak ada. Kemudian dalam pembagian tugas dengan dalam bulan sudah selesai. Pendidikan irigasi muara Ladan berapa tahun? Tidak tahu. Tidak tahu. Saya kenal orang yang setelah ini. Irigasi pulang
tidak tahu. Ini kalau dikasih daerah ya, kira-kira tahun terakhir. Mungkin tadi saudara sebutkan bahwa di Polda, pertama yang menamai apa juga ulang lagi lebih detailkan kita. Ya, saya tadi mengulang. Apakah saya tahu? Saya sering ada beberapa kali dapat misalnya surat-surat masuk buat baca media. Itu yang saya tahu. Tadi saya sampaikan di tahun 2014-2015 malahan ada satu pengadilan baru pertama yang memerintahkan dan jawabannya di masa pembinaan ya, tapi bodi mana ada dua ini yang dulu saya ya yang saya maksud itu saya surat masuk saya keluar dari meja saya kadang-kadang masuk laporan dari mana ada penyakit saudara bahwa saya yang sebagai petugas saudara ini saya mau melakukannya waktu itu dan mengembangkan tugas saya adalah sebagai petugas saudara ini adalah satu, melakukan pengawalan mengirim saudara ini desa Alex selama kegiatan. Dua, mengenai jadwal kegiatan saudara ini desa Alex setelah ini. Tiga, menghubung antar tamu dan kita dibandingkan yang swasta maupun yang mengantar menyampaikan titipan dari salah pihak kepada saudara berupa pasti gimana? Itu saudara ya? Benar. Pada saat saudara itu saudara pasar. Dari pasar waktu menceritakan di tidak ya. Kenapa saudara ada sangat yang terima titipan dari Acan? Lagi. Karena di situ sudah menurut secara jelas ya, panjang mulai biasanya kalau melakukan itu ya diam ya. Nah kalau bisa menjawab secara terang-terang gitu, mobil diam kan, bukannya kata-kata yang jelas menunjukkan gimana. Tapi yang penghubung antar tamu saudara yang pernah bertemu dengan
menjaga bupati di Kabupaten Internet itu? Tidak, saya tidak. Kalau tidak ada dinas saya ikut. Saya pernah ke sana. Iya, tidak ikut saya. Misalnya kenapa ada nama mayor itu? Saya tidak tahu, Pak. Tidak tahu. Tidak tahu. Tapi saudara melakukan pengawalan dan mengirim ke desa selama kegiatan. Mana itu? Siap, kalau jam dinas saya ikut. Kalau memang dengan bapak, kalau bapak saya ikut. Tapi kalau tidak saya tidak ikut. Sekarang saya di pos. Kemudian saya tanya lagi waktu penangkapan itu yang 1,6 miliar ya. Yang 1,6 miliar itu 5 dari saudara Mendra. Saudara tidak cek isinya. Siap. Saudara 5 itu tidak cek isinya. Kemudian waktu saudara bawa mana? Saya bawa itu Mana? ke Bapak Susilo, ke Bapak Susilo. Ada di pos itu, di pos. Jadi dari pos. Posnya di mana? Pos, kemudian Ya, pada besok harinya saya dapat telepon suruh bawa ke kasus antar kasus saya. saudara bawa ke dari rumah itu dari pos saudara itu sudah bawa kemana lagi? Tidak dari eksternal langsung ke pos. Oh, Malam itu ke malam. Malam itu Ke malam. Besok harinya. Tapi ya bapak yang menelpon itu sudah tak ke kantor kasus saya tak mau jam berapa jam 9 terus dari setengah perjalanan saya sudah lagi surat ke kantor Rumah Putih. Saya sudah di sana sih ke Rumah Putih. Ya. terus tapi itu ke mana? Saya taruh di mobil, saya taruh mobil. Mobil apa? Taksi. Taksi. Ya. Terus Saya sudah di atas, sudah di atas. Siapakah yang memiliki tanggung jawab terhadap terima tamu bupati masing-masing bagi kemudian pada laporan yang kembali dilakukan. Saya jelaskan bahwa yang tanggung jawab terhadap 85 tamu bupati masing-masing Haji Budi Wajah di dalam setelah keterjemahan tahun tersebut, setiap tamu yang akan berkeputusan dipindah dalam hal ini bupati masing-masing Haji Budi Wajah harus mengisi data isi tamu. Dapat saya sampaikan bahwa jadi kalau misalnya ada tamu dari luar rumah mengisi ini, ya saudara duduknya di mana tuh? Di posisi bekerja di mana? Sebelah ruangannya Pak Bupati itu mana? Di ruang lobi depan. Lobi depan. Siapa yang mau depan? Untuk buku tas tamunya itu ada di mobil di depan. Si acaranya ini apa? Bergerak ini apa dia katanya? Setiap kali barang Sering dia masuk ke ruangan bupati. seingat saya tidak sering. Tidak sering tiap bulan. Tidak juga tiap bulan. Kemudian yang di Jakarta itu yang di 8 sudah tahu ada itu. Jadi 25 Januari itu acaranya di Wartanas, Dewan Pertahanan Nasional, acara dinas itu. Bapak sebagai sumber rapat kajian daerah untuk revitalisasi perkebunan karet untuk penguatan ekonomi nasional. Acaranya di Wartanas sekali ini untuk tanggal 25 Januari 2021. Sejak kapan bupati ada aksi di sebelah kawasan itu? Bupati itu sejak kapan ada di sebelah menuju Jawa itu? Saya tidak tahu sejak untuk pelaksanaan surat sejak adanya pandemi. Adanya itu pekerjaan bupati yang Jakarta itu. Saya tidak tahu kalau di Jawa.
dalam hal ini masih menjabat sebagai Wakil Bupati sejak periode tahun 2017 ya, dalam ini Pak Budi ya. Baik. Saya ingin melihat apa yang menuju sudah dikatakan bahwa tugas dan kewenangan saya selaku Wakil Bupati Kabupaten Musi Banyumas secara singkat adalah dalam undang-undang yang ditugaskan untuk Bupati tadi juga sudah dijelaskan. Nah, kita mengatakan pada undang-undang tersebut, apakah saudara melaksanakan fungsi pemerintah? Tapi langsung memang betul seperti itu. Nah, saya ingin bertanya mengenai yang saksi pernah diperintahkan oleh Bupati untuk mengambil tas berwarna merah tanggal 14 ya. Izin kami bacakan ya. Dapat saya jelaskan jelaskan kronologis terkait dengan peristiwa pengamanan terhadap saudara dan saudara Dodi Reza Nurdin oleh petugas KPK pada tanggal 15 Oktober 2021. Dapat saya jelaskan kronologis terkait dengan peristiwa pengamanan terhadap saudara Ayah Saksi ya dan saudara Dodi Reza Nurdin oleh petugas KPK pada tanggal 15 Oktober 2021 adalah sebagai berikut. Satu, yang pada intinya saya bacakan ya, pada intinya pada tanggal 15 Oktober 2021 saya dan Dodi Reza Nurdin berangkat dari Palembang menuju Sabda dan 40. Tujuan adalah melaksanakan agenda pribadi saudara Dodi Reza Nurdin yang mengajar jatuh di Universitas Brawijaya dan urusan persidangan terhadap ayah yang bersangkutan yaitu Alex Nurdin. Sampai di Jakarta, saya mengantar saudara Dodi Reza Nurdin ke apartemen Essence dan Mawangsa Istower lantai 6B. Selanjutnya diperintahkan oleh Dodi mengambil titipan berupa uang ya. Setelah itu langsung menghubungi saudara Hendra Jayusman dan bertemu di Mall of Indonesia. Di sana saya menerima titipan berupa tas berwarna merah. Setelah itu saya kembali pulang ke kelas yang alamatnya di Jalan Brawijaya 3 nomor 12 depan Rumah Sakit Brawijaya Jakarta Selatan. Yang nomor 1 ini apakah keterangan itu betul ya? 2. Keesokan harinya pada tanggal 15 Oktober 2021 pukul 18.30 saya mengantar saudara Dodi Reza Nurdin ke Hotel Four Seasons untuk bertemu dengan tamu. Sesampainya di Hotel Four Seasons saya diperintahkan untuk makan malam. Kemudian saya pergi dari Hotel Four Seasons menuju hotel untuk makan malam dengan protokol saudara Fani, staf saudara Dodi Reza Nurdin dan saudara Miftah sekitar tadi Dodi Reza Nurdin. Pada saat makan malam saya menerima telepon dari Dodi Reza Nurdin yang menyampaikan titipan tas merah dari saudara Hendra Jayusman yang isinya uang diantarkan ke kantor Paksus pengacara yang menangani perkara saudara Nurdin. Selanjutnya saya mengambil tas merah tersebut ke pos dan berangkat ke kantor Paksus. Namun pengacara saya kembali telepon untuk respon Dodi Reza Nurdin datang ke kantor merah putih KPK dan membagikan tas merah tersebut yang berasal dari Dodi Reza. Setelah di kantor KPK saya diamankan oleh petugas KPK beserta uang tersebut. Betul? Yang ingin saya tanyakan, agenda pada saat itu bertemu siapa ini? Kan ada tamu. Saksi kan sebagai ajudan lengkap kan, mengawal bawa ke sana ke sini, ya kan? Ini kayak acara kedinasan kan? Tidak. Bukan jaminan ya? Tegaskan itu ya. Tegaskan itu. Nah, pada saat itu yang bertemu siapa? Pak Bupati? Saya tidak tahu. Tidak tahu. Ciri-cirinya? Apakah orang yang pernah lihat? Apa lihat? Masih lihat? Saya tidak tahu. Tidak tahu. Kemudian uang ini diantarkan ke kantor Paksus. Berarti formulir perintah pertamina ada pada BAP ini. Berarti saksi sudah mengetahui titipan tersebut adalah uang. Saya tidak tahu dan tidak. Loh, kenapa saksi bisa menjelaskan seperti ini? Saya sudah antara kepala presiden. Saksi diperiksa tidak dalam keadaan terpaksa kan? Mampu menandatangani seperti tadi dijelaskan dalam majelis. Saya tidak tahu. Tapi saya bacakan seperti itu ya. Seperti saksi mengetahui ini.
diperlihatkan oleh penyidik? Diperlihatkan. Nah, nanti di depan seperti yang dalam BAP ini. Ya. Jika melihat pada BAP ini kan uang ini dibuka kantongnya. Apa yang saksi lihat di situ? Selain uang. Apakah ada ikatan uang berisi tulisan? Berisi tulisan? Apakah saksi mengetahui tulisan tersebut? Nah, coba saksi jelaskan tulisan apa yang saksi lihat itu? Nama ya? Oke, saya ingin bertanya. Yang Raja Yusman ini tadi berdinas di mana? Baik. Karena ini uang berasal dari siapa? Dari Raja Yusman. Ya. Nah, ini saya tanyakan kenapa perintah Pak Dodi kan harus mengambil uang itu yang Raja Yusman. Nah, kan yang ingin saya tanyakan kenapa harus diambil di Pak Hendra? Ini kan waktu malam, ini kan malam dan posisinya kan itu malam ya di Moy ya. Saya tahu lah itu di mana, tempatnya jauh. Apakah waktu menerima uang tersebut itu tempat ramai? Tidak. Boleh secara spesifik ceritakan ketika menyerahkan ilmu itu selanjutnya. Pelan-pelan. Coba saksi jelaskan secara lurus. Dekat parkir. Saksi tidak tahu membawa tas. Tuh, karena isinya uang ini. Saya tidak tahu. Tidak tahu ya, tidak tahu. Tidak tahu. Baik, saya memang tidak minat mati, tapi saya ingin menjelaskan sini. Saksi kan sudah suka. Ya, kami harap saksi juga menjelaskan tentang apa adanya dan ada. Ya, kalau ingat sebagai semua di sini, saksi sudah sini ya. Baik. Sumber uangnya dari Raja Yusman ini tahu nggak? Dari mana? Tidak tahu. Yang menurut logika sekarang ya, Raja Yusman ini apa? Polisi militer kan? Apakah mungkin memiliki uang sebanyak itu? Tidak tahu. Cuma di Raja Yusman ini dia punya bisnis juga. Bisnis apa? Tanah. Tentara boleh berbisnis? Tentara boleh berbisnis? Tidak tahu ya. Hah? Saksi lainnya adalah Putra. Saksi adalah Pelaksana protokol. Saksi melaksanakan tugas di bagian protokol ini upaya eselon kan? Jabatan eselon ya? Iya. Eselon berapa? Kalau yang begitu eselon 4. Eselon 4. Sejak 2019 ya? Untuk jabatan KPI-nya sejak 2019. Baik. Tapi sebenarnya apa yang saya ingin menegaskan saja mengenai kegiatan kedinasan Anda kan saksi ini kan orang protokol ya. Dapat Anda jelaskan terkait kategori kegiatan kedinasan dalam dinas? Untuk jadwal kegiatan kedinasan itu biasanya ada surat masuk audiensi, permohonan audiensi, terus permohonan rapat dari PAWPD, dan ada juga yang dari luar sebagai narasumber, lebih banyak ke narasumber. Jadi kami mengatur jadwal bupati dan bila mana bupati berhalangan hadir, kami minta arahan untuk Baik, saja. Berarti kegiatan dinas ini harus ada yang melakukan. Iya. Iya kan? Dan kalau rekening itu ada anggarannya enggak? Ini pasien tadi sampai nggak tahu kegiatan di sana dan sudah dijelaskan itu di luar kedinasan. Kalau di sini penjelasan sedang
dua Bapak berangkat ke Jakarta yang saya tahu itu hari Sabtu tanggal 16 itu ada Bapak pembelian materi perkuliahan karena Bapak mengambil profesor di Universitas Sriwijaya. Nah itu tempatnya di Tower 8 distrik 8 kalau nggak salah. Tapi kami tidak berangkat. Tapi itu jadwal dinas beliau. Jadwal dinas itu di luar kantor kan? Kegiatan itu? Iya, di luar kantor. Dia bentukkan kegiatan dinas tuh. Ya udah, mulai kegiatan terakhir. Oh, satu lagi terakhir Pak Mufti. Rumah dari Pak Dodi ini ada di mana saja? Saya di Kayu, Minas, Ya. di Palembang dan Merdeka, terus ke ACC di Jakarta. Yang di dalam rumah saya ya? Iya. Ketika terjadi penggeledahan di rumah dan kawasan dan di rumah di sini, apakah saksi mengetahui? Ya. Ketika terjadi penggeledahan di rumah di dalam kawasan dan di sini, saksi mengetahui? Tidak. 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 Oh ya, rumah acan di mana? Rumah acan? Acan masuk Palu. Kalau dekat nggak itu dengan rumah Pak Bupati? Ya. Dekat nggak dengan rumah Pak Bupati? Jauh. Palembang ya? Palembang. Baik, izin yang mulia. Iya. Organisasi perangkat daerah itu dikepalai oleh seorang kepala dinas. Terkait OPD tersebut, saudara kan juga menjelaskan bahwa ketika penetapan anggaran harus diselamatkan pada tahun sebelumnya. Iya. Gitu. Nah, ketika seseorang menjadi OPD atau kepala dinas, apakah dia include juga jadi penguasa anggaran? Karena kalau tahu saya OPD dari jabatan struktural ya. Iya. Nah, fungsionalnya apa juga begitu langsung masuk juga? Iya. Karena pada saat setelah anggaran disahkan, aturannya memerintahkan kepada bupati agar dia merujuk pengguna anggaran. Di dalam SK penunjukan pengguna anggaran sudah melekat tugas, kewenangan dan tanggung jawab orang yang diberikan tugas, yaitu kepala dinas. Jadi secara otomatis kekuasaan dari si OPD atau kepala dinas itu sah ya. Benar. Di bawahku dia udah tahu tentang apa ditetapkan anggaran. Terus ketika ditetapkan pun dia sudah merangkap penguasa anggaran, pengguna anggaran, pengguna anggaran. Begitu surat keputusan penunjukan pengguna anggaran, otomatis kewenangan yang selama ini di bupati itu sudah diserahkan kepada kepala OPD. Karena ada surat penunjukannya. Baik. Kalau gitu bisa secara umum seperti duplikasi dong ya. Jadi kayak duplikasi bupati ya. Iya, memang aturannya seperti itu. Jadi kalau dia mengatasnamakan bupati itu saya rasa sah aja ya. Orderan itu cerita bupati, ini ada bupati. Karena gitu. Nggak, maksud saya begitu. Saya kan saudara bilang delegasi perpindahan sejak di SK kan, gitu kan? Iya. Ya kan? Iya. Apalagi kan dari awal penganggaran dia tahu, yang katanya tadi melalui dari bawah dulu dan segala macam dia tahu semua kan? Gitu. Iya. Karena di sini mungkin Bapak baca kemarin karena ketika saya terdakwa itu menyerahkan kepada si kepala dinas tadi, katanya sih atas perintah bupati, tapi dana itu diserahkan jauh lagi sebelum ada penetapan anggaran. Gitu loh. Saya ingin kejelasan dari Bapak. Jadi sebenarnya seperti itu ya. Iya, itu seperti itu. Seperti itu ya. Iya. Oke, jadi nah terus kalau pengangkatan dari KPS, iya, Pak Bupati, setelah anggaran itu disahkan, nanti kan sesuai dengan aturan Permendagrinya bahwa kepala OPD itu otomatis menjadi pengguna anggaran. Oleh karena itu maka proses administrasinya mengusul kepada bupati
untuk diterbitkan SK penggunaan anggaran. Nah, begitu SK penggunaan anggaran ini selesai dan dilihat diserahkan, otomatis kegunaan itu semuanya ada pada pengguna anggaran. Ya, berarti kalau kuasa pengguna anggaran yang dilakukan oleh bidang dari sini terdakwanya itu baru, otomatis itu perpanjangan tangan dari si pengguna anggaran. Iya. Gitu kan? Berarti sudah tidak bertanggung jawab lagi kepada bupati. Struktur kewenangannya seperti itu. Iya, berarti kan jadi bupati mendelegasikan kewenangan kepada pengguna anggaran mendelegasikan lagi kepada kepala bidang atau kuasa pengguna anggaran. Iya. Seperti itu. Selanjutnya semua mereka berdua yang melakukan. Benar. Termasuk misalnya kalau terjadi sesuatu ketika anggaran itu telah dilaksanakan, maka pertanggungjawabannya mereka berdua. Mereka yang bertanggung jawab. Karena Secara kuasa pengguna anggaran. Jadi kalau kita dikasih kuasa kan berarti menggunakan apa kita bertanggung jawab, gitu kan? Gitu ya? Iya. Nah terkait kata bapak tadi apa ya, Dr. Amri itu BPJB ya di bawah kewenangan Sekda. Nah di BPJB itu nanti ada namanya OLP, gitu. Nah terkait dengan terjadinya proses akan suatu proyek yang sudah ada anggaran diletakkan tertentu, terus apakah si BPJB ini bekerja sama dengan si pengguna anggaran maupun kuasa pengguna anggaran itu siapa yang mengkoreksinya apabila pekerjaan mereka ini terjadi sesuatu yang menurut saya mungkin terjadi hal yang di luar itu. Mereka sendiri. Jadi kalau mereka nggak benar di dalam suatu institusi berarti apa enggak? Iya. Betul kan? Karena tadi saudara bilang mereka kan nggak tunduk langsung kepada pengguna anggaran tadi ya. Mereka dibawa ke sekdaan gitu ya. Nah tadi saudara bilang juga tahun sebelumnya penetapan sudah dilakukan November paling lambat. Katakan lambat. Berarti selama sebelum November itu sudah bisa ada rencana-rencana. Iya, sudah ada Dan rencana. mulai kapan biasanya? Jadi mulai kapan sih biasanya? Biasanya proses itu